Saya Nur Haida, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2001 pada LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Raha, mengambil mata pelajaran perbaikan peralatan listrik KD 3.5, menerapkan perawatan pada peralatan listrik menggunakan motor AC. Penguji dan guru pamong mohon saran dan masukannya demi perbaikan proses pembelajaran saya yang berikutnya. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Ya, mulai sehat semua ya? Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk memimpin doa, Bu Guru silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ya baik, sebelum kita belajar adalah kita berdoa dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baik, Ibu Guru akan absen dulu ya. Silakan didengarkan namanya. Abdul Rauf ada. Asdar Simpa, Hadir, Bu. Laode Muhammad Arsad, Hadir, Bu. Laode Muhammad Yudhistira, Hadir, Bu. Laode Muhammad Yunus, Hadir Bu. Muhammad Asrul Fahri. Hadir Bu. Ya, ada semua hari ini ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin supaya kalian tampil lebih semangat, kita lakukan dulu penyegaran ya. Ya, Bu. Dengan melakukan gerakan-gerakan. Semangat. Silakan duduk kembali tempatnya dengan rapi. Ya, sudah semangat semua ya? Ya, Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan materi, Bu Guru mau tanya, masih ingat tidak pelajaran pekan lalu? Masih, Bu. Oke, tentang apa? Perawatan blender. Tentang perawatan Blender. blender. Kalau blender itu dia menggunakan motor apa itu? AC apa DC? AC. AC. Oke. Jenis motornya ada yang tahu tidak? Kalau blender itu menggunakan jenis motor apa? Siapa yang tahu? Ya, Motor universal. Motor? Motor universal. Motor universal. Ya, benar ya. Jadi blender itu dia menggunakan motor. Universal. Alhamdulillah ya, ternyata kalian masih mengingat materi yang lalu. Oke, berikan aplaus dulu buat yang sudah menjawab pertanyaan Ibu Guru tadi. Hari ini kita kembali ya akan mempelajari materi pada perbaikan peralatan listrik. Menerapkan prosedur peralatan listrik yang menggunakan motor AC. Ini ya, jadi yang pertama. Kemudian untuk keterampilannya nanti adalah melakukan peralatan listrik menggunakan motor AC. Jadi nanti sebentar kita akan melakukan perawatan mixer. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengklasifikasikan komponen-komponen pada mixer dengan baik. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah perawatan pada blender dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengaitkan tindakan perawatan
terhadap pencegahan kerusakan pada mixer dengan baik. Keempat, melalui uji kerja, peserta didik dapat memilih komponen-komponen mixer untuk dilakukan perawatan dengan baik. Yang kelima, melalui uji kerja, peserta didik dapat melakukan prosedur perawatan peralatan listrik pada mixer dengan baik dan percaya diri. Yang keenam, melalui uji kerja, peserta didik dapat menguji hasil perawatan yang telah dilakukan pada mixer dengan baik dan benar. Ya, jadi ada 6 ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Cakupan materinya di sini yang pertama adalah komponen-komponen mixer. Kedua, langkah-langkah perawatan mixer. Ya, jadi ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang harapannya nanti ya. Ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian itu makin terampil dalam melakukan perawatan peralatan listrik. Ya, sudah berapa peralatan listrik yang kalian pelajari? 4. Ya? Yang pertama setrika, Ya. yang kedua di kipas angin, Ya. yang ketiga blender. Sekarang Mixer. hari ini rencana kita mau belajar tentang Mixer. yang sudah 4. Bayangkan ya, jika kalian ini sudah terampil yang menguasai perawatan dan perbaikan keempat peralatan listrik ini, ya. Jadi kalau ada peralatan kalian di rumah, ada setrika, ada mixer, ya, punya ibu kalian di rumah, itu kalian bisa lakukan perawatan, ya. Supaya apa? Supaya ya peralatan yang ada di rumah kalian itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi perbaikan peralatan listrik ini, ya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Jadi strategi pembelajaran kita hari ini itu ada beberapa metode, ya. Metode pertama adalah metode diskusi. Kemudian nanti setelah diskusi ada presentasi nanti masing-masing kelompok. Kemudian ada uji kerja. Penilaian sendiri, guru itu akan menilai 3 hal, ya, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, ya. Terakhir adalah penilaian keterampilan. Ya, ini berkaitan dengan nanti sebentar bagaimana kalian bekerja dalam praktek, ya. Jadi ibu berharap ya kalian perhatikan ketiga hal ini ya, agar bisa mendapatkan nilai yang. Mari kita lanjutkan ya materi kita. Silakan kalian perhatikan slide yang ada di depan. Di sini ada jenis-jenis mixer, ya. Jadi secara umum mixer yang ada itu jenisnya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah hand mixer atau mixer tangan. Ini banyak ya biasanya kita lihat. Kemudian yang kedua adalah stand mixer. Ya. Pernah lihat semua ini jenis-jenis mixer ini? Kalau yang ada di rumah kalian yang tipe mana ini? Yang mana ini? Mixer. Ada yang punya stand mixer? Tidak ada. Ya. Jadi memang yang rata-rata yang paling umum itu ini yang hand mixer. Di sini pada gambar sudah ada penomoran-penomoran untuk menunjukkan komponen-komponen dari hand mixer. Jadi komponen hand mixer ini dia terbagi 2 ya. Ya, perlu kalian ketahui. Yang pertama itu komponen bagian luar dari hand mixer. Ya. Apa ini? Ya, Soleman. Sebagai saklar on-off sekaligus pengatur kecepatan putaran pada mixer. Saklar on-off sekaligus Pengatur kecepatan putaran pada mixer. pengatur kecepatan putaran pada mixer. Ya, benar ya? Oke. Tadi yang pertama tadi komponen bagian luar. Sekarang komponen bagian dalam. Ya, setelah kita bongkar mixer ini, kita bisa melihat komponen-komponen yang ada di dalam. Ya, sini dari yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah kabel sumber listrik. Kemudian nomor 2 ada modul elektronik. 3 ini tadi adalah gigi pemutar batang pengaduk. Ya, yang keempat adalah gigi spiral. Yang kelima adalah motor universal.
bagian luarnya ya, sama ya seperti yang tadi ada di gambar. Di sini ada batang apa? Tombol pelepas batang ngadu. Jadi nggak perlu ditarik manual ya, cukup ditekan ini dia langsung terlepas ya. Oke, kemudian di sini ada saklar on off ya untuk menghidupkan ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai saklar pemilih. Bisa kelihatan ya? Bisa. Oke, jadi ini bisa dipilih mulai dari kecepatan nomor 1, nomor 2 dan kecepatan yang tertinggi. Untuk bagian dalamnya Ibu Guru akan perlihatkan sama kalian cara membongkarnya dulu ya. Ibu Guru akan simulasikan, demonstrasikan gimana caranya membongkar dari mixer ini. Tapi sebelum melakukan pembongkaran ini, Ibu Guru terlebih dahulu akan menjelaskan penerapan K3 dulu ya. Ya, jadi dalam melakukan pembongkaran ini kita harus memperhatikan K3. Jadi yang pertama ya, ketika kalian mau melakukan praktek nantinya, tolong pusatkan perhatian kalian kepada pekerjaan yang akan kalian lakukan. Yang kedua, ya kalian nanti kan punya alat ya untuk melakukan pembongkaran nanti. Jadi gunakan alat yang kalian punya itu sesuai dengan fungsinya. Kemudian ketika kita mau melakukan pembongkaran, yang perlu kita perhatikan juga adalah jangan melakukan pembongkaran ketika dia terhubung ke sumber listrik. Ya, jadi pastikan dia sudah terlepas, kemudian bisa kita lakukan pembongkaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bu Guru akan praktekkan ya caranya. Silakan disimak dulu. Oke, sudah terlepas ya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, ya. Lihat ya, komponen ini adalah motor universal yang digunakan untuk memutar mixer ini ya. Jadi ini komponen utama untuk memutar mixer. Kemudian ada ini apa namanya? Gigi roda pemutar. Kemudian ini ada kipas. Inilah fungsinya kita sering melakukan pengecekan, ya. Bukan cuma kita bersihkan, tapi lihat yang mana yang bermasalah, yang perlu kita rawat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sudah bisa dilihat komponen di dalam? Bisa. Kira-kira sebentar bisa tidak kalian lakukan pembongkaran ini dan melakukan perawatan? Bisa. Selanjutnya, setelah kalian melihat cara membongkar dari mixer ini, Ibu Guru akan tampilkan sebuah kasus permasalahan. Coba satu orang untuk membacakan. Ya. Kasus permasalahan. Suatu hari Ibu Sari ingin membuat kue bolu untuk cemilan keluarganya. Maka disusunlah rencana untuk menentukan berapa jenis yang akan ia buat. Akhirnya Ibu Sari memutuskan untuk membuat 2 kilo kue bolu untuk jenis bolu panggang dan bolu kukus. Untuk mengadon bahan kue tersebut, seperti biasa ia menggunakan hand mixer Philips miliknya yang sudah ia gunakan selama 2 tahun terakhir ini. Selama mengadon untuk jenis kue yang pertama, tidak ada masalah yang terjadi. Tetapi pada saat mengadon untuk yang kedua kalinya, ketika ia akan memasukkan terigu, tiba-tiba putarannya menjadi lambat. Oke, terima kasih ya kepada Yunus yang sudah membacakan kasus di atas. Ya, jadi kalau kalian mendengar kasus yang tadi, ya, menurut pendapat kalian ini apa penyebab permasalahan di atas? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan ini? Kira-kira penyebabnya tidak? Tahu? Mungkin motornya panas. Motornya panas. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ya, apa? Mungkin roda gigi yang menahan batang pengaruh mengalami masalah. Ada roda batang pengaruh mengalami Masalah. Itu tadi ya, 2 orang teman
kalian sudah memberikan kesimpulan sementara mereka. Kesimpulan yang sudah kalian sampaikan tadi itu bisa saja benar ya, ataupun masih salah. Ya, untuk membuktikannya apakah memang sudah sesuai apa kesimpulan kalian tadi, nanti sebentar kita akan bahas bersama-sama. Ya, kita bahas bersama-sama. Jadi ibu guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kita diskusikanlah permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sari ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya tentang kasus permasalahan ini? Sampai mana? Saya mau bertanya tentang seberapa besar keterkaitan antara masalah yang terjadi pada perawatan listrik mixer dengan perawatan yang kita lakukan pada mixer itu sendiri. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Mas Aleman menanyakan keterkaitan antara masalah yang terjadi dengan perawatan yang sudah dia lakukan. Ada kaitannya tidak? Ya, untuk menjawab ini nanti sama-sama lagi ya, kita diskusikan dengan kelompok kita sebentar. Ya, kita akan diskusikan. Jadi ibu guru akan bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 Abu Rauf, LM Yudhistira, Muhammad Asrul Fahri. Kemudian kelompok 2 Usman Musaleman Masdar Simpa. Kelompok 3 Yudi Arka, Raode Muhammad Yunus, Raode Muhammad Asad. Ya, bisa? Nah, sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Diatur kursi dan mejanya sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan. Masing-masing sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Yang mana? Ya. Ini mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semua sudah bergabung. Tolong perhatikan dulu sebelum kalian mulai diskusi. Ya, perhatikan instruksinya. Berdasarkan kasus permasalahan tadi, diskusikanlah secara berkelompok penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Jadi diskusikan, ya. Sebentar ibu guru akan bagikan LKPD. Di situ sudah ya ada panduannya apa yang mesti kalian lakukan. Kemudian yang kedua, lakukan prosedur perawatan dengan cara membongkar peralatan mixer, kemudian pilih komponen yang akan dilakukan perawatan. Setelah itu uji coba hasil perawatan yang sudah kalian lakukan. Jangan sampai setelah kalian membongkar malah hasilnya tidak bagus. Ya, jadi sebelum kalian membongkar, cek dulu kondisi alatnya. Ya, cek kondisinya dalam keadaan baik atau tidak. Ya, dengan cara kita hubungkan ke sumber tegangan. Ya. Setelah itu baru kita bongkar. Bisa dipahami? Bisa. Bu Guru akan bagikan LKPD dan modulnya ya. Nomor 1. Di sana ada mixer. Silakan ambil masing-masing kelompok beserta peralatannya. Silakan. Ya. Ini alat ukurnya.
tidak mulai Bagus ya, oke, udah. Udah bagus ya? Oke. Sekarang instruksinya apa? Bongkar, blender, dan lalu identifikasi bagian. Ini motor ini nanti kapasitasnya. Terus itu yang masalah tadi yang kasusnya Ibu Sari, ya baca di modul, ya. Di modul. Hanya instruksi yang ada di LPPD, silakan kalian kerjakan. Baik. Kalau misalnya ada masalah nanti bisa minta sama Ibu dulu ya. Ibu akan yang perhatikan kalian sambil menilai ya. Kerjaan. Kalau agak keras jangan langsung ditarik. Pastikan memang bautnya sudah terbuka. Tidak mana bautnya? Tergulangan dari bunyi bersih. Apa? Pakai sikat sih. Itu kalau kurang maksimal ya. Kita cek komponennya atau ada yang kalau misalnya ini kan booster untuk menerima suara, saya juga kita pakai ini kan? Jadi bisa kita tempatkan pada posisi bus atau kita kali satu, ya. Ya, gimana? kalau misalnya kita lakukan gabungnya bersih agar bisa seperti kita mie tadi. Yang mana? Tadi kan pertama setelah fungsi itu atau ada fungsi. Kalau misalnya kita tinggal fungsi itu Dalam keadaan masih terbuka begini. ya tidak ada masalah, tapi jangan kalian pegang. Ya, sudah ini. Bisa kita ketahui dari mana sumber fungsi tadi. Oke, ya. Tolong dalam keadaan set ya. Iya. Ya, diperhatikan jangan sampai kemudian cek. Sudah selesai? Sudah? Oke, kembalikan sekarang peralatannya di tempat semula tadi dan tolong dirapikan semua buku yang ada di atas mejanya supaya kita siap untuk presentasi. Oke, silakan. Baik, sekarang kita lanjut dengan presentasi. Jadi Ibu Guru akan acak saja yang akan presentasi, ya. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan maju ke depan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Bagi kelompok 2 atas nama Usman dan anggota kelompok saya itu Musaliman dan Nasir Simba. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada misi yang kami perhatikan tadi, ya
pertama itu nama komponennya, kabel sumber listrik dalam keadaan baik, kebersihannya baik. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa perawatan mixer yang dapat dilakukan untuk menjaga terjadinya masalah antara lain yaitu membersihkan roda gigi dari kotoran dan memberikan pelumasan pada roda gigi agar batang pengaruh dapat berputar dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, perwakilannya siapa? Prabowo, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama komponen 1. Motor penggerak dalam keadaan baik, kebersihannya baik. 2. Roda gigi dalam keadaan baik dan kebersihannya baik. Batang pengaruh dalam kondisi baik, kebersihannya tidak baik. 4. Kipas dalam keadaan baik dan kebersihannya tidak baik. Saklar dalam kondisi baik dan kebersihannya baik. Dan terakhir kabel penghubung dalam keadaan baik dan kebersihannya baik. Analisis hasil diskusi. Jangan terlalu lama menggunakan mesin mixer untuk mengaduk adonan apalagi sampai panas, karena hal ini dapat mengakibatkan terbakarnya lilin motor. Apabila memang adonan yang di mixer membutuhkan waktu yang lama, beri jeda untuk memulihkan mesin mixer. Ya, cukup sekian hasil diskusi kami dan selebihnya saya serahkan kepada Ibu Guru. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu Guru berikan kesempatan kepada kelompok lain. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pertanyaan dari saya itu, sebaiknya berapa lama waktu jeda yang dibutuhkan untuk memulihkan mesin mixer? Saya diulangin pelan-pelan saja supaya kelompok 1 bisa dengar. Ya, baik, jawab. Pertanyaan saya jawab. Sebaiknya berapa lama waktu jeda yang dibutuhkan untuk memulihkan mesin mixer? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Muhammad Sarul. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jeda yang dibutuhkan untuk memulihkan mesin mixer yaitu kurang lebih 15 menit. Mixer diistirahatkan dulu, lalu sebelum itu bisa digunakan kembali. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan presentasi dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, yang di sini tadi ada kasus permasalahan. Ya, dari permasalahan yang ada ini tadi, menurut kalian, ya setelah kalian berdiskusi, ya apa kesimpulan yang bisa kalian ya berikan untuk permasalahan ini? Kira-kira apa penyebabnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya Hasdar, ya silakan Hasdar. Masalah yang terjadi pada mixer tadi adalah karena penggunaan mixer yang terlalu lama sehingga mempengaruhi kinerja komponen-komponen mixer seperti motor penggeraknya dan roda gigi. Baik. Ya, jadi tadi sudah disimpulkan ya bahwa permasalahan yang terjadi pada kasus yang dihadapi oleh Ibu Sari ini adalah karena penggunaan mesin mixer yang terlalu lama sehingga mempengaruhi kinerja dari komponen motor maupun roda gigi. Kami guru apresiasi ya, kalian sudah tadi melakukan diskusi, kemudian sudah melakukan praktek. Ibu guru ingin sedikit memberikan penjelasannya terkait apa yang sudah kalian lakukan tadi, sekaligus mungkin memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan presentasi yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, kita mulai dari diskusi ya, diskusi dan praktek tadi. Ya alhamdulillah, ya, Ibu guru perhatikan masing-masing kelompok, ya dari kelompok 1 hingga kelompok 3 ya sudah aktif
di kelompoknya masing-masing ya. Ketika ada kesulitan dari temannya ya, tadi saya perhatikan ya ada juga yang saling membantu ya. Jadi memang seperti itu ya, ketika kita berdiskusi sebenarnya memudahkan kita ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya yang ada. Kalau kita kurang mengerti bisa kita saling sharing ya. Kemudian tadi juga untuk mendapatkan ya, informasi, saya lihat juga sudah ada yang mencari sumber-sumber informasi selain di modul ya. Jadi sudah bagus ya. Kemudian praktek tadi, kegiatan praktek ya sudah semua kelompok sudah bagus ya, walaupun mungkin masih ada yang perlu diperhatikan ya dari kalian ketika praktek ya. Ibu guru juga kan sudah ingatkan di awal ya, ketika kalian membongkar peralatan apapun itu, yang harus diperhatikan adalah perlakukan peralatan itu dengan baik ya. Ya misalnya ketika kita mau membongkar ya, baut-bautnya itu setelah dilepas ya ditempatkan di tempat yang aman, jangan sampai terjatuh ya. Tadi ada saya lihat kelompok yang masih belum ya, jadi berikutnya nanti tolong ya diperhatikan ya. Kemudian ketika memasang juga usahakan ketika memasang kalau agak keras ya jangan dipaksakan ya, pokoknya atur sedemikian rupa sehingga posisinya pas baru kita rapatkan ya. Bisa dipahami ya? Oke, untuk kegiatan presentasi tadi ya sudah bagus ya, Ibu Guru apresiasi sudah berani tampil ke depan. Mungkin yang perlu dibenahi adalah keberanian kalian untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya. Kesimpulan ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari materi yang kita pelajari ya, Yunus? Kesimpulan yang dapat diambil satu yaitu komponen-komponen mixer itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama komponen bagian luar. Tadi sudah disebutkan bagian-bagiannya ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan kedua? Saya, Bu. Kesimpulan yang kedua itu langkah-langkah pada perawatan set. Yang pertama, jangan menggunakan set terlalu lama sehingga menyebabkan mixer menjadi panas. Yang kedua, selalu memperhatikan bagian-bagian komponen pada mixer untuk selalu dibersihkan dan selalu diberi pelumas. Terima kasih, Arta. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan juga kesimpulannya, jangan menggunakan mixer terlalu lama ya, untuk menghindarkan dari ya, panas yang berlebih pada motor. Kemudian harus diperhatikan juga untuk membersihkan bagian komponen-komponennya. Kemudian tidak lupa memberikan pelumas pada komponen-komponen. Saya dipahami Anda? Saya ya, alhamdulillah ya sudah kita lakukan kesimpulan ya, kalian ya sudah bisa memberikan ya gambaran kepada ibu ya apa yang bisa kalian tangkap ya pada pelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengecek apakah kalian memang sudah paham tentang materi hari ini, ya Ibu Guru akan memberikan evaluasi ya. Silakan semuanya sudah ada linknya ya, Ibu Guru akan kirimkan linknya. Sudah masuk? Sudah? Oke. Sekarang kalian Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Ya silakan kerjakan, tidak usah kerjasama. Setelah nanti kalian sudah mengerjakan evaluasi, di situ nanti terakhir kalian bisa lihat skornya, ya. Skornya kalian screenshot, kemudian kirimkan di WA grup kelas kalian. Ya, bisa dipahami? Silakan dikerjakan evaluasinya dari sekarang. Oke, sudah Ibu Guru cek ya, sudah ada beberapa nilai yang masuk. Ibu Guru perhatikan masih ada ya, masih ada yang nilainya masih kurang. Ya, Ibu Guru lihat 3 orang ya yang nilainya masih rendah. Ya, tidak ada yang dapat nilai 100 ya. Ya, cuma di sini ada yang dapat nilai 92 orang. Ya, sudah bagus ya nilainya. Selebihnya sudah mencapai KKM. Untuk yang masih nilainya rendah di bawah KKM, Bu Guru nanti akan memberikan tugas ya buat kalian. Jadi tolong dibaca kembali modulnya ya.
dipahami kembali modul yang ada yang sudah Ibu Guru berikan. Nanti Ibu Guru akan kirimkan tugasnya di grup kalian, ya, Uldi dengan Faris serta Usman. Bisa ya? Ya, tolong dikerjakan tugasnya nanti dengan baik untuk memperbaiki nilai yang kurang tadi. Oke. Selanjutnya untuk yang tadi sudah mendapatkan nilai 90, dua orang tadi Ibu ini ya, anggap dia sudah melampaui nilai dari teman-temannya walaupun belum nilai 100. Ya, Ibu Guru akan berikan pengayaan ya. Pengayaan buat kalian. Ibu Guru juga akan berikan materi mengenai ini panduan atau manual book dari Excel. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu Guru akhiri pertemuan kita? Ya, cukup ya. Oke. Karena materi kita tentang penerapan perawatan pada peralatan listrik menggunakan motor AC sudah selesai, maka kita tidak lanjut dulu dengan materi baru. Ya, tapi pekan depan itu Ibu Guru akan memberikan ulangan harian. Ya, ulangan harian materinya tentang ini tadi. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Materi ulangan dari mana? Materinya? Ya, materinya ini tentang ini tadi, penerapan perawatan pada penerapan perawatan peralatan listrik pada motor AC. Ya, sudah Ibu Guru berikan kemarin kan, kipas angin, kemudian blender dan mixer. Ya, jadi itu 3 peralatan listrik yang kalian belajar. Ya, nah tolong ya sebelum ya menghadapi ulangan pekan depan, kalian persiapkan diri dengan baik ya. Ya, belajar dengan lebih giat ya agar ya nilai yang rendah pada hari ini bisa lebih baik, bisa diperbaiki lagi dan kalau perlu yang sudah bagus ditingkatkan lagi nilainya ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kembali Ibu Guru meminta kepada ketua kelas memimpin doa untuk menutup kita hari ini. Silakan ketua kelas. Baik, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, baik, Nana. Ya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.